Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi terkait permasalahan pada komponen-komponen pendidikan. Apa saja sih yang meliputi permasalahan pada komponen pendidikan? Yaitu ada permasalahan pada pendidik, pada peserta didik, lingkungan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, dan alat pendidikan. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri, yang meliputi Maria Ika, Yudi Utomo, Nurida Damayati, Galih Widyaningrum Aristadia, dan Huzaifah Fifa. Selanjutnya, simak materi berikut ini. Enjoy! Yang pertama, ada permasalahan pendidik. Definisi pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 29 Ayat 2, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Selanjutnya, permasalahan pendidik. Permasalahan yang pertama dari segi pendidik tingkat SMA dengan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Tidak mengemban tanggung jawab mengajar dengan baik atau sering meninggalkan kelas. 2. Bersikap kurang sopan terhadap peserta didik perempuan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. 3. Segi penilaian yang kurang jelas yang membuat peserta didik bingung. Dan permasalahan yang kedua dari segi pendidik orang tua dengan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Ibu sering memarahi dengan kasar dan main tangan pada anak karena hal yang sepele, serta memaksa anak untuk belajar. 2. Ayah selalu diam ketika anaknya sedang dimarahi seperti tidak mau ikut campur. Inilah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dua, permasalahan peserta didik. Definisi peserta didik. Kesimpulannya, peserta didik adalah seseorang yang melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, tengah mengembangkan potensi dalam dirinya. Peserta didik bertindak sebagai pelaku, pencari, penerima, dan penyimpanan dari proses pembelajaran, di mana dirinya sangat membutuhkan seseorang pendidik atau guru dalam mengembangkan potensinya. Permasalahan peserta didik. Yang pertama, masalah kesulitan belajar dengan beberapa faktor sebagai berikut. Faktor internal, misalnya kematangan, kecerdasan, motivasi, dan minat. Faktor eksternal, misalnya keadaan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, guru, dan alat peraga yang dipergunakan di sekolah. Kemudian yang kedua, perilaku menyimpang dengan beberapa faktor sebagai berikut. Faktor internal, gangguan berpikir dan inteligensia pada diri remaja, gangguan emosional atau perasaan, kurang memiliki kontrol diri, dan keimanan religius yang kurang kuat. Kemudian faktor eksternal berupa faktor lingkungan, yaitu misalnya pengaruh negatif dari media cetak dan elektronik, faktor keluarga yang kurang kompeten dalam membimbing sang anak, ajakan teman sebaya untuk melakukan perilaku menyimpang, dan lingkungan masyarakat yang kurang baik. Inilah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Materi ketiga, permasalahan lingkungan pendidikan. Definisi lingkungan pendidikan. Secara umum, lingkungan pendidikan adalah sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Permasalahan lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. Inilah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Materi keempat, permasalahan isi pendidikan. Definisi isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk
keperluan pertumbuhan kepribadiannya. Permasalahan isi pendidikan. 1. Kurikulum Indonesia terlalu kompleks. 2. Sering berganti nama, hanya mengubah nama tanpa mengubah konsep kurikulum. 3. Kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. 4. Guru merasa kurang mampu untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Inilah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu terkait permasalahan pada metode pendidikan. Dalam setiap sistem pendidikan memerlukan sebuah cara untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, yaitu dengan adanya metode pendidikan. Selanjutnya yaitu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di metode pendidikan khususnya di wilayah Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Permasalahan yang kedua terkait karakter peserta didik. Bahasan yang terakhir yaitu tenaga pendidik. Inilah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bahasan yang terakhir terkait permasalahan alat pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa alat pendidikan merupakan suatu tindakan, situasi, maupun benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Alat pendidikan dalam hal ini berarti bukan secara kebetulan ada, tetapi ada karena adanya kesengajaan dan perencanaan. Bahasan yang selanjutnya yaitu terkait permasalahan alat pendidikan. Yang pertama, problematika alat pendidikan fisik berupa sarana dan prasarana sekolah yang belum baik. Banyak sarana dan prasarana sekolah di Indonesia yang belum baik, bahkan bisa dibilang kurang memadai. Hal ini secara langsung dapat kita lihat dari lingkungan sekitar di mana banyak sekolah dengan prasarana kurang lengkap hingga rusak. Yang kedua, kebutuhan atau peralatan sekolah yang mahal. Contohnya, pensil, ballpoint, buku tulis, buku paket, seragam, gadget, laptop yang saat ini digunakan sebagai sistem pendidikan daring. Yang kedua, problematika alat pendidikan non-fisik. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan suasana yang timbul di dalam kelas, yang tercipta atas respon dari pendidik dan peserta didik. Suasana yang timbul tersebut dapat berupa kegiatan menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Inilah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemaparan dari kami terkait permasalahan pada komponen-komponen pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas salah dan kurangnya, kami pamit undur diri. Semoga bertemu di lain kesempatan. Semangat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.